Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah. Qala Rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib dan sekaligus insyaallah salat isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan urusan kita, memberikan kesempatan yang begitu besar kepada kita dari dua nikmat yang banyak dilupakan kaum muslimin, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia luput dan lalai dari dua nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Banyak dari saudara kita yang Allah berikan kesehatan, tetapi Allah tidak berikan waktu luang, sehingga mereka tidak bisa menghadiri masjid Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada orang-orang yang Allah perlalaikan sehingga sama sekali tidak punya kesempatan, sehingga azan dikumandangkan mereka sibuk dengan pekerjaan, mereka sibuk dengan pertemanan, mereka sibuk berkumpul bersama keluarganya, dan Allah lalaikan mereka di kehidupan dunia ketika mereka berusaha berpaling dari agama Allah. Ingat, barang siapa yang berpaling dan sengaja melupakan peringatan Allah, maka Allah akan semakin palingkan dia dari kebenaran. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Tatkala mereka berpaling, menyimpang dari agama Allah, maka Allah akan semakin palingkan hati mereka dan Allah tidak akan berikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ma'asyiral muslimin, kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terhaturkan kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan jasa beliaulah sehingga pada sore hari ini, maghrib, malam hari ini, kita semuanya berada di atas petunjuk yang termulia, petunjuk yang terbenar, yang terbaik dari petunjuk-petunjuk yang ada, yaitu petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita berada di malam hari, maka dengan ilmu agama itu, kata Nabi, seakan-akan kita terus-menerus bercahaya dan berada di atas cahaya yang sangat terang benderang. Kata Nabi, taraktukum 'alal bayda. Sungguh aku telah tinggalkan kalian dalam keadaan kalian itu berada di atas cahaya yang sangat putih. Jadi Nabi meninggal dunia, kita semua sudah diterangi dan dibekali serta sudah diberikan lentera cahaya yang sangat putih. Lailuha kana hariha. Bahkan malam harinya itu sama seperti siang hari. Di siang hari kita bisa melihat dengan terang tanpa lentera. Di malam hari butuh lentera. Tetapi cahaya yang ditinggalkan Nabi itu menyebabkan kita di malam hari sama seperti siang hari, sama-sama bercahaya. La yazighu anha illa halik. Tidak ada yang menyelisihi dari sunnah Nabi, pasti akan binasa.
Orang yang menyelisihi sunnah Nabi pasti binasa. Pasti, itu adalah kepastian yang tidak akan ada keraguan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pembahasan kita di malam hari ini seperti pembahasan rutin yang kita bahas di masjid kita ini. Di setiap hari Senin malam Selasa kita mengadakan pengajian rutin, kajian kitab rutin. Setiap hari Senin malam Selasa membahas kitab Taisirul Alam. Kitab Taisirul Alam itu adalah syarah dari kitab Umdatul Ahkam. Kitab Umdatul Ahkam itu adalah kitab yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi, seorang ulama yang bermazhab Hambali rahimahullahu ta'ala. Beliau membuat kitab mengumpulkan beberapa hadis yang berkaitan dengan pokok-pokok hukum yang berkaitan dengan fikih. Jadi ini hanya dalil-dalil pokok yang menjadi dalil argumentasi ulama dalam pembahasan fikih. Pengarangnya namanya Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Beliau hanya mengumpulkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Perlu diketahui, kitab Umdatul Ahkam itu isinya hanya hadis Bukhari dan Muslim. Jadi sangat sulit untuk membantah pemahaman yang ada dalam kitab ini. Dan tidak bisa, karena beliau menghadirkan hadis-hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Tidak ada satupun ormas dari ormas-ormas Islam yang mereka menentang Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mau Muhammadiyah, mau Nahdlatul Ulama, mau Wahdah Islamiyah, mau Persis, mau Al-Irsyad, mau kelompok-kelompok yang lainnya, semua kaum muslimin sepakat kalau hadis diriwayatkan Bukhari Muslim, maka itu pasti sahih dan tidak ada yang meragukan kesahihannya. Makanya ini buku menjadi buku patokan dan pijakan orang-orang yang belajar fikih, karena di dalamnya hadisnya hadis Bukhari dan hadis Muslim saja. Jadi sudah jelas hadisnya pasti hadis yang sahih. Kita masuk di hadis ke-17 di malam hari ini. Ini sudah hadis yang ke-17. Ma'asyiral muslimin, di hadis ke-17 ini kita membahas pembahasan yang berkaitan dengan siwak. Pembahasan yang berkaitan dengan siwak. Dan telah dimaklumi bahwa siwak bikasris sin, dengan dikasroh sinnya, siwak bacanya, bukan sawak, bukan suwak, tapi bacanya siwak. Itu adalah ismun lil audi alladhi yutasawwaku bihi, yaitu adalah penamaan. Siwak itu adalah penamaan ismun lil audi terhadap sebuah akar pohon. Aud itu akar pohon. Makanya siwak itu terbuat dari akar pohon. Yutasawwaku bihi, yang orang-orang gunakan untuk bersiwak. Ini ada akar pohon tertentu ya, bukan akar pohon sesuka kita. Setiap jumpa akar pohon kita jadikan siwak, enggak. Ini ada pohon tertentu namanya pohon aud yang dikenal di bangsa Arab sana. Dia memiliki sifat pembersih dan membersihkan mulut. Dia memiliki sifat-sifat khusus. Itu ada unsur-unsur penghilang bakteri pada pohon, jenis akar pohon itu. Namanya al-aud. Walil fi'li alladhi huwa dalkul insan bil audi aw nahwihi. Dan cara menggunakan siwak itu dalkul insan bil audi aw nahwihi, yaitu dengan cara dalku. Dalku itu artinya menggosokkan, digosok-gosok. Manusia menggosok-gosokkan fil asnan, di dalam atau pada gigi mereka, bil audi aw nahwihi, dengan akar pohon aud tadi atau dengan yang semisalnya. Ma'asyiral muslimin, jadi bersiwak itu gampang, hanya digosok-gosokkan saja, dan itu terdapat manfaat yang sangat luar biasa dari manfaat yang disebutkan oleh para ulama. Litadhhabas sufratu wal awsakh. Apa gunanya bersiwak? Selain itu adalah ibadah yang disyariatkan, maka siwak itu ternyata dapat menghilangkan as-sufrah. Sufrah itu sifat yang berwarna kuning pada gigi. Itu ternyata bisa hilang dengan hanya digosokkan pakai akar. Pakai akar aud, pakai akar yang biasa dipakai untuk bersiwak. Nah, coba lihat, kuning di gigi itu hilang.
Wal ausakh, demikian pula al ausakh, wasakhun jamaknya ausakh, itu artinya kotoran-kotoran. Kotoran-kotoran. Liyatharal famu wa yahsilul thawab. Tujuan kaum muslimin pakai siwak itu untuk mensucikan mulut, membersihkan mulut dan mendapatkan pahala. Itu tujuannya. Di antara lain banyak disebutkan oleh ulama. Di antaranya dengan siwak itu menjadikan kita diridhoi oleh Allah. Mardhatun lirrabb, menjadikan kita sebagai hamba yang diridhoi oleh Allah. Kemudian menghilangkan kuning, tadi sudah, mendapatkan pahala. Kemudian di antara manfaat siwak, dia membersihkan mulut. Demikian pula menjaga kesalahan dari lisan. Biasa kita kalau bicara sering cadel, orang Makassar bilangnya apa? Gagap, apa? Cadel lah ya, cadel. Itu lisan yang terbata-bata kalau berbicara. Ternyata dengan siwak, kalau rutin untuk dipakai, itu bisa membuat berbicara yang gugup, yang kaku, dengan bersiwak itu akan lancar. Dan itu ma'asyiral muslimin telah diamalkan oleh para ulama. Banyak dari kalangan ulama. Manusia itu kan Allah ciptakan berbeda-beda. Ada yang dia diberi kecerdasan tapi tidak bisa bicara depan umum. Ada orang yang bisa bicara depan umum tapi kalau belajar susah paham, ilmunya sedikit. Kan berbeda-beda. Ulama-ulama yang mereka memiliki kecerdasan, namun Allah berikan kekurangan, sulit untuk berbicara. Ketika berbicara, lisannya akan terbelit-belit. Maka dengan bersiwak itu akan menjadi sesuatu yang memudahkan mereka untuk berbicara. Sudah. Kemudian di antara manfaat siwak yang berikutnya, ini disebutkan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badar rahimahullah hafizahullah taala, anak seorang ulama besar di Madinah Al-Munawwarah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar. Ya, hafizahumullah taala wa ra'ahuma. Di antaranya lagi yaitu menyehatkan lambung. Lambung yang sakit ternyata dengan siwak itu dapat berpengaruh sehingga menyehatkan lambung. Menyehatkan lambung, dan banyak sekali dari manfaat-manfaat yang lainnya. Munasabatu dzikrihi huna annahu min sunanil wudu wa min at-taharatil muraghabu fiha. Kata beliau, sisi kesesuaian pembahasan siwak dengan pembahasan fikih, karena sesungguhnya siwak itu merupakan pembahasan yang dia terkait dengan sunnah-sunnah wudu. Jadi kok bisa kita belajar fikih kok pembahasan siwak pula? Ini kan nanti orang akan bingung. Kok bisa bahas siwak? Ini kan pelajaran fikih. Kok bisa jadi bahas siwak? Jawabannya kata Syekh, kenapa pembahasan tentang siwak dibahas dalam masalah fikih? Karena siwak itu termasuk sunnah wudu. Dan dia sunnah yang dianjurkan, bahkan sangat disyariatkan. Nanti kita akan sebutkan hadis yang ke-17 ini berkaitan dengan sunnahnya siwak. Fahuwa ahadu abwabi kitabit taharah al-mutaqaddam. Dan tentang siwak ini merupakan bab taharah, bab untuk bersuci, berbersih pada pembahasan yang telah berlalu. Wa fihi minal fawaid ma yafutul hasar minan nadhafah was-sihah wa qat'ir rahatil kariha wa tayyibil fam wa tahsilil thawab wa ittiba'in nabiy sallallahu alaihi wasallam. Di antara faedah siwak yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, yaitu untuk membersihkan. Yang kedua, untuk kesehatan mulut. Yang ketiga, untuk menghilangkan bau pada mulut. Yang keempat, untuk menjadikan mulut menjadi baik. Yang kelima, mendapatkan pahala. Dan yang keenam, mengikuti sunnah Nabi. Itu adalah faedah siwak. Jadi bersiwak itu sangat banyak sekali faedahnya. Sangat banyak sekali faedahnya. Belilah siwak. Siwak itu berapa harganya? Nah, biasa kalau jamaah-jamaah umroh bagi-bagi. Antum mungkin tidak beli siwak, tunggu jamaah umroh pulang baru bersiwak. Ya beli, banyak di toko herbal. Ya, dibeli siwak. Dan itu adalah sunnah Nabi yang mulai terasa asing, dan seakan-akan orang-orang belakangan hari mulai mengikuti budaya-budaya barat, sehingga mereka beranggapan apa gunanya itu menggosokkan kayu seperti itu di gigi. Ini ma'asyiral ikhwah a'azzanallahu wa iyyakum, sunnah yang sudah menjadi asing. Kalau bukan kita yang menghidupkan sunnah, siapa lagi? Ya kita orang yang belajar sunnah Nabi. Saudara-saudara kita yang lain, jangankan mau ikut taklim, mau belajar agama, sholat pun susah diajak.
Ini ma'asyiral muslimin, kalau bukan kita siapa lagi? Contohkan kepada kaum muslimin. Ya, kalau kita biasa kedatangan tamu ulama-ulama Timur Tengah itu tidak pernah lepas dari kantong bajunya itu siwak. Ya. Tapi bukan berarti saya juga suka siwakan ya. Tidak juga, hanya saja ya kita berusaha. Kita berusaha. Dapat pahala. Dapat pahala karena itu mengikuti sunnah Nabi dan sunnah yang sangat disyariatkan. Tapi kalau orang yang menggunakan odol merek siwak itu bukan mendapat pahala seperti pahala siwak, karena berbeda ya. Itu hanya mereknya saja siwak, tetapi pensyariatannya itu berbeda. Ya, pensyariatannya itu berbeda. Siwak yang sebenarnya ya siwak yang disyariatkan dari akar aud namanya. Nah, itu siwak yang digunakan itu. Itu ma'asyiral ikhwah a'azzanillahu wa iyyakum. Baik, sekarang kita masuk di hadis yang ke-17. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kalau dalam kitab Sahih Al-Bukhari bisa antum cek hadis nomor 887. Juga tertera dalam hadis nomor 724. Kalau dalam Sahih Muslim dalam hadis 252. Kata Abu Hurairah, hadis ini datang dari sahabat Nabi Abu Hurairah. Abu Hurairah namanya telah berlalu. Telah berulang-ulang kita jelaskan. Nama dari Abu Hurairah ini adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Ada lebih dari 20 silang pendapat di kalangan ulama. Hanya nama saja 20 silang pendapat. Bayangkan itu. Belum lagi ilmunya, masih namanya saja sudah 20 silang pendapat di kalangan ulama. Siapa namanya? Tapi yang paling masyhur namanya siapa? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Ini dihafal ini. Nama sahabat Nabi. Jangan sampai tidak tahu Abu Hurairah siapa namanya. Nah, ini kan aib, memalukan kalau tidak tahu. Kalau ditanya siapa nama lengkapnya pemain bola, pasti tahu, ya kan? Kalau nama sahabat kita tidak tahu. Dan kita harus tahu kenapa bisa disebut Abu Hurairah. Hurairah itu adalah bentuk tasghir dalam bahasa Arab. Dari kata-kata hirrah. Hirrah itu artinya kucing. Kalau Hurairah kucing kecil. Karena beliau suka memelihara kucing kecil, suka menyayangi kucing kecil. Setiap datang kucing dia berikan makanan, dia rawat, dia bersihkan, dia jaga dan seterusnya, sehingga Nabi menjulukinya Abu Hurairah. Menjulukinya Abu Hurairah, bapaknya kucing, karena dia suka dengan kucing kecil. Adapun namanya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, termasuk sahabat Nabi yang paling banyak menghafal hadis Nabi. Bayangkan, dia hanya bersahabat dengan Nabi sekitar 4 tahun. Lama tidak? 4 tahun lama tidak? Lama. Antum pernah punya sahabat? Pernah? Berapa tahun bersahabat? Berapa tahun? Lebih 15 tahun. Lama tidak itu? Lama. Apa yang sudah antum dapat? Apa yang sudah dirasa dari kebahagiaan bersama? Mungkin sudah mengerti satu sama lainnya. Dia, Abu Hurairah ini hanya bersahabat sama Nabi 4 tahun. Waktu yang sangat singkat. Dia bisa memecahkan rekor dari sahabat Nabi yang paling banyak menghafal hadis. Ini orangnya, Abu Hurairah. Makanya kalau kita mau tahu musuh terbesar orang-orang orientalis, orang-orang yang belajar Islam untuk menghancurkan Islam, dan musuh terbesar kaum muslimin yang tidak disukai Yahudi dan Nasrani, itu adalah Abu Hurairah. Jadi orang-orang Nasrani Yahudi itu mereka benci sama Abu Hurairah. Kenapa? Mereka berusaha menghancurkan nama Abu Hurairah, menjelek-jelekkan Abu Hurairah, mencaci maki, menghancurkan martabatnya, kehormatannya, sehingga kita kaum muslimin nggak percaya sama Abu Hurairah. Kalau kita nggak percaya, apa terjadi? Ya sudah, hadis-hadis semua yang diriwayatkan Abu Hurairah lenyap semua. Karena kaum muslimin nggak peduli. Mereka sudah nggak menganggap Abu Hurairah sebagai orang yang baik di mata Islam. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mesti kita pahami. Kalau kita dapat ada orang yang mencela, mencaci maki Abu Hurairah, pasti itu adalah orang yang membenci sunnah Nabi. Karena dengan itulah dia menghancurkan Islam. Jadi kalau mau menghancurkan Islam itu, hancurkan gacoknya saja dihancurkan. Ya, kalau sudah mati panglimanya ya sudah. Islam tidak ada apa-apanya di mata agama-agama lain. Tentunya seperti itu. Maka kita mesti tahu, Abu Hurairah ini orang yang paling banyak menghafal hadis Nabi, padahal cuma 4 tahun. Banyak sahabat yang lama-lama sama Nabi. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, demikian pula sahabat yang lainnya, Ali bin Abi Thalib, itu dari kecil. Sahabat Nabi yang termasuk anak kecil pertama masuk Islam, Ali bin Abi Thalib.
Dari kecil bersahabat sama Nabi, sampai besar, sampai nikah sama anaknya Nabi, sampai jadi anak menantunya Nabi, sampai Nabi meninggal, beliau bersahabat dengan Nabi. Tapi Abu Hurairah mengalahkan 4 khulafaur rasyidin dari segi hafalan. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, 4 ini hafalannya kalah dibandingkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya jelas kalah. Kenapa bisa? Ketika ditanya kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, kenapa bisa engkau banyak hafal hadis Nabi? Padahal engkau hanya bersahabat sekitar 4 tahun saja." Beliau katakan, "Adapun sahabat Nabi dari orang-orang muhajirin, mereka sibuk untuk berdagang." Jadi orang muhajirin itu kerjanya jualan. Kalau kita mau tahu kerjaan termulia, jualan. Itu kerjaan yang paling sunnah dan dianjurkan dalam syariat Islam, jualan. Baik, adapun orang Ansor, kata beliau, dari sahabat Nabi, mereka sibuk untuk bertani. Ternyata profesi petani itu profesi yang dari zaman Nabi sudah populer dan menjadi profesi terbaik saat itu hingga akhir zaman nanti. Maka ini 2 pekerjaan yang terbaik. Kalau kita mau kerja, jadilah seorang penjual, ya, atau seorang petani. Itu pekerjaan muhajirin dan ansor, pekerjaan terbaik. Ya. Ini ma'asyiral ikhwah, a'azzanallahu wa iyyakum. Jadi mesti kita contoh ini bagaimana suksesnya orang muhajirin. Mereka berjualan, berdagang, mereka sibuk untuk keluar kota berjualan. Itu sunnahnya Nabi. Nabi SAW dari muda beliau sudah sering, ya, dari Mekah pergi ke tempat-tempat lain, dari Mekah pergi ke tempat-tempat yang jauh, bermusafir. Sehingga dengan hal tersebut beliau banyak mendapatkan ilmu, pengalaman, mendapatkan teman-teman dari berbagai macam tempat. Sehingga Nabi SAW itu menjadi orang yang berjaya di dunia perbisnisan. Nabi itu pembisnis yang sukses kalau kita mau tahu. Coba lihat dagangannya Nabi SAW. Beliau berjualan dengan amanah, dengan jujur. Sehingga baginda Nabi SAW itu mendapatkan acungan jempol dari istri pertamanya. Yang pertamanya mereka hanya sekedar akad. Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau itu siapa? Bosnya Nabi SAW. Mereka bikin akad. Baik, mereka membuat persetujuan. Bagaimana kalau misalnya kamu kerja sama saya, kamu bawa barang saya, nanti kalau jual sistem bagi 2 hasil. Maka kata Nabi Muhammad, oke, saya jualan. Pergi dia. Disuruh sama Khadijah itu seorang untuk memata-matai. Coba kamu ikuti Muhammad itu bagaimana dia jualan. Baik enggak jualannya. Di situ Khadijah sudah mulai memiliki rasa sama Nabi Muhammad. Kayaknya orang ini cocok untuk suami saya. Karena suaminya Khadijah itu sudah meninggal. Dia janda tua, janda kaya, ya. Umurnya pada saat itu 40 tahun ketika menikah dengan Nabi. Maka ma'asyiral muslimin, diperintahkanlah seorang untuk mengikuti Nabi. Namanya siapa? Siapa namanya? Siapa yang namanya yang mengikuti Nabi SAW disuruh untuk menemani Nabi oleh Khadijah? Siapa namanya? Aduh, siapa namanya? Hah? Ada tahu? Namanya Maisarah. Maisarah. Laki-laki atau perempuan tuh Pak Ibnu? Lupa. Maisarah laki-laki perempuan? Laki-laki. Maisarah. Laki-laki? Ya laki-laki. Maka diutuslah Maisarah itu untuk mengikuti Nabi. Maisarah itu nama laki-laki zaman dulu ya. Zaman sekarang aja perempuan Maisarah. Zaman dulu itu laki-laki. Tidak mungkin perempuan disuruh buntuti Nabi kan? Itu kan tidak mungkin. Nabi pasti risih. Ini ma'asyiral muslimin. Maka Maisarah itu betul-betul melihat Nabi. Oh ternyata ini Muhammad ini jualannya luar biasa. Dia amanah. Dia tidak menyembunyikan aib dari barang yang dia jual. Dia jujur. Dia sangat ramah kepada pembeli. Ma'asyiral muslimin, ketika pulang diceritakan luar biasa. Muhammad itu sangat luar biasa. Oh mulai berbunga-bunga hatinya Khadijah. Ya, siapa tidak mau orang tampan dari kecil sudah membawa perbedaan. Nabi Muhammad itu ciri-ciri sebelum beliau jadi Nabi itu sudah ada pertanda luar biasa ya. Setiap beliau jalan itu dia menaungi. Awan itu kayak jalan menaungi. Jadi tidak pernah kena panas. Kemudian pohon-pohon. Kalau ada pohon di samping, langsung pohon itu kayak memberi teduhan. Setiap Nabi jalan, pohon-pohon semua langsung memberikan teduhan untuk Nabi SAW. Bayangkan itu sudah kelebihan yang luar biasa. Coba lihat Halimah As-Sa'diyah, wanita yang menjadi
ibu susuan Nabi. Ketika dia menyusui banyak anak bayi, dia bilang, saya nggak pernah mendapatkan kenikmatan, kelapangan rezeki sebelumnya. Beda waktu saya menyusui Muhammad SAW, masih bayi sudah bawa berkah. Apalagi sudah dewasa, sudah besar. Maka ketika itu Khadijah tertarik dan dia pun mengajak Nabi SAW untuk menikah, dan Nabi pun menyetujuinya. Nikahlah beliau SAW di usia ke-25 tahun dan Khadijah di usia 40 tahun. Dan Nabi tidak pernah berpoligami, menikah dengan wanita lain sampai Khadijah meninggal dunia. Nanti setelah meninggal dunia barulah Nabi beristri lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzanillahu wa iyyakum. Jadi kembali kepada fokus Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu cuma 4 tahun saja bersahabat, banyak hafal hadis Nabi. Jadi dia katakanlah tadi kan, ketika ditanya, kenapa bisa engkau hafal hadis banyak, padahal hanya bersahabat hanya 4 tahun. Maka ma'asyiral ikhwah, Abu Hurairah mengatakan, kaum muhajirin sibuk berdagang, kaum ansar sibuk bertani, adapun saya selalu bersama Nabi SAW. Beliau sampai lupa untuk mencari makan. Pernah suatu ketika disebutkan dalam riwayat, Abu Hurairah ini saking semangatnya untuk belajar ilmu bersama Nabi, beliau radhiyallahu taala anhu sampai kelaparan di puncak yang sangat lapar. Puncak yang sangat lapar bagaimana? Gemetar tubuh ya, gemetar tubuh. Pernah antum gemetar tubuh? Pernah enggak? Ya, gemetar tubuh, merasakan gemetar saking laparnya. Abu Hurairah itu sampai dia terkapar, terbaring, berguling-guling saking laparnya. Ma'asyiral muslimin, orang sibuk kerja, dia sibuk belajar. Bahkan dia lupa dan tidak memikirkan makan dan minumnya. Kemudian dia bangkit kembali, dia berusaha cari batu, dia ikat di perutnya. Perutnya itu sudah masuk ke dalam. Dia ikatkan batu, dia ikat keras sehingga terasa seperti perutnya itu berisi dan kenyang. Ma'asyiral muslimin, belum ada kita yang sampai lapar sedemikian rupa seperti itu. Ini jemaah dimuliakan oleh Allah, semangatnya untuk belajar ilmu agama. Zaman sekarang kita enggak, lapar sedikit, saya enggak pergi dulu taklim malam ini, kayaknya lapar ini, enggak bisa ini. Atau misalnya, saya enggak bisa dulu taklim ini, kayaknya rintik sedikit ini, enggak bisa datang. Sudah, akhirnya nunggu lagi pekan depan ada lagi ujiannya. Ternyata ban motor saya bocor, saya enggak ikut taklim dulu. Pekan depan lagi, ya namanya godaan itu selalu ada. Semua ada, tapi itu harus kita lawan. Ya minimal kita punya jadwal rutin 1 pekan 1 kali, itu sudah alhamdulillah. Ya, tidak perlu kita berlebihan. Pokoknya saya harus jadi ustadz, tahun ini saya belajar, tahun depan harus bisa dakwah. Ya itu namanya terburu-buru. Ilmu itu bukan sesuatu yang instan, bisa dimasak langsung dimakan. Enggak. Kata ulama apa? Al-ilmu kabahrin zakhir fattakhidh min kulli syai'in ahsanah. Ilmu itu bagaikan lautan yang tidak bertepi. Tidak bertepi. Kita pergi ke lautan, enggak ada tepinya. Semua lautan luar biasa, tidak ada tepinya. Fattakhidh min kulli syai'in ahsanah. Ambillah sesuatu yang bermanfaat saja. Ma'asyiral muslimin. Maka kata Abu Hurairah dalam hadis ini, Nabi SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli shalah. 'inda kulli wudu'in 'inda kulli shalah. Muttafaqun alaih. Maknanya dalam hadis ini bahwa bentuk kecintaan Nabi SAW kepada umatnya, bentuk kecintaan Nabi kepada umatnya, bahwa Nabi SAW diajak atau mengajak kaum muslimin untuk mendapatkan manfaat, agar mereka mendapatkan kebahagiaan dengan bersiwak. Jadi itu bentuk kemuliaan Nabi, maha baiknya Nabi kepada umatnya, mengajarkan kebaikan kepada umatnya. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma alima min kathrati fawaidis siwak, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengetahui banyaknya faedah dalam bersiwak, wa atharu manfaatihi ajilan wa ajilan, dan manfaat yang sangat luar biasa, baik manfaat yang disegerakan maupun manfaat yang ditunda, manfaat nanti di akhirat. Kada yulzimu ummatahu bihi 'inda kulli wudu'in aw salatin. Hampir saja Nabi mewajibkan siwak kepada kaum muslimin umatnya setiap mereka mau berwudu, setiap mereka mau salat. Coba lihat, laula an asyqa ala ummati, kata Nabi,
kalaulah tidak memberatkan umatku, andai kata bukan karena memberatkan umatku, la amartuhum bisiwak, maka aku akan perintahkan mereka inda kulli wudu, inda kulli shalah, ketika mereka mau wudu, ketika mereka mau salat. Coba pahami. Kalau kita lihat dari hadis ini, kalaulah tidak memberatkan umatku, maka saya akan perintahkan mereka bersiwak setiap mau wudu, setiap mau salat. Kalau dari konteks hadis itu secara gamblang kita lihat hukum bersiwak itu apa? Hah? Apa hukumnya? Apa hukumnya, Abdullah? Kalau dari konteksnya, kalau kita tahu kan, kalau perintah wajib kan, ini perintah enggak? Konteksnya perintah tidak? Coba pahami. Kalaulah bukan karena memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka siwak setiap mau wudu, setiap mau sholat. Perintah tidak? Bukan perintah lah, mana ada perintah seperti itu. Kalau perintah itu, saya perintahkan kalian bersiwak, nah, itu bersiwak. Atau misalnya, bersiwaklah kalian sebelum berwudu, sebelum sholat, nah, itu perintah, wajib kita lakukan. Tapi kata Nabi, andai kata bukan karena memberatkan umatku, saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak. Tapi sebelum Nabi bilang saya akan perintahkan, Nabi bilang andai kata bukan karena memberatkan umatku. Itu kalimat apa artinya? Itu kalimat bentuk menegaskan bahwa siwak itu bukan wajib. Kenapa bukan wajib? Ya pertama tadi, karena itu memberatkan umat. Itu mesti dipahami. Dalam masalah fikih, kita mesti tahu dalil dari segi apa bisa dipetik dalil. Misalnya dalam pembahasan fikih itu nanti siwak hukumnya wajib atau sunnah. Ya, kalau wajib siwak, kita nggak ada bawa siwak, berdosa kita satu masjid ini. Kalau misalnya sunnah, kita nggak ada bawa siwak, ya alhamdulillah kita aman, tapi kita luput dari pahala yang besar. Nah, seperti itu. Jadi kita harus bisa mengindikasi kalimat itu, ini wajib atau sunnah, dipetik dalilnya dari kalimat-kalimat Nabi SAW itu. Nah, itu ada ilmunya, namanya ilmu usul fikih. Nanti kita belajar di situ, ilmu usul fikih. Nanti suatu saat bisa dikaji dan bisa dipelajari. Ilmu usul fikih itu teknik untuk memetik pendalilan. Misalnya sholat wajib, dari mana sholat itu bisa wajib? Kan perintahnya aqimus sholah, tegakkanlah sholat. Dari mana kok bisa wajib? Dari mana dalilnya? Dari mana segi pendalilan? Nah, itu kan mesti dipelajari. Ma'asyiral muslimin. Jadi siwak itu hukumnya sunnah. Karena sebabnya tadi, itu akan memberatkan umat. Hampir Nabi mewajibkan. Tapi karena umat akan repot, ribet dengan itu, tersibukkan dengan itu, maka itu tidak diwajibkan. Lakin likamali syafaqatihi wa rahmatihi. Akan tetapi dengan kasih sayang Nabi Muhammad kepada kita, khafa ay yafridahullahu alaihim, beliau sangat takut Allah akan mewajibkan siwak kepada manusia, fala yaqumu bihi, sementara mereka tidak mampu untuk bersiwak, fayathamu famtana'a min fardihi alaihim khaufan wa isfaqa, dan sehingga mereka berdosa. Dan ini semuanya ma'asyiral ikhwah adalah sesuatu yang cegahan untuk supaya tidak wajib, tidak memberatkan umat Nabi SAW. Jadi Nabi enggak wajibkan. Andai kata misalnya Nabi perintahkan umatnya, maka pasti Allah akan jadikan itu syariat siwak wajib, dan umatnya itu tidak akan mampu untuk melakukan, sehingga mereka berdosa seluruhnya. Jadi itu bentuk kasih sayang Nabi kepada kita. Wa ma'a hadza raghabahum fihi wa khassahum alaihi. Sementara itu Nabi menganjurkan dan sangat mensyariatkan perkara ini, mengkhususkan tentang siwak. Jadi siwak hukumnya sunnah, bukan wajib. Apa sebabnya? Kenapa sunnah? Karena Nabi SAW tidak mewajibkan kepada umatnya, karena disebabkan akan terjadi kekhawatiran serta kesusahan memberatkan umatnya sehingga tidak diwajibkan. Sama sholat tarawih ya. Nabi sholat tarawih itu cuma 3 kali dalam bulan Ramadan itu, beliau hanya sholat 3 kali. Beliau ke masjid, kumpul sama sahabat. Hari berikutnya nggak muncul. Kemana Nabi? Kemana Nabi? Nggak muncul hari berikutnya. Kemana Nabi? Nabi di rumah saja sholat. Sudah, Nabi sholat di rumah saja. Di hari berikutnya, setelah 3 hari berturut-turut beliau datang sholat sama sahabat, hari berikutnya nggak muncul. Sahabat nunggu, mana ini Nabi SAW? Kok nggak datang? Iya. Persyariatan sholat tarawih. Ingat, maka ma'asyiral muslimin a'azallahu iyyakum, ketika ditanyakan kenapa Nabi SAW tidak datang, ternyata Nabi SAW sangat khawatir. Ini kalau rutin dilakukan jadi wajib. Dia khawatir umatnya pasti akan
merasakan keberatan dan terbebani dengan ini. Itu menunjukkan apa? Mengertinya Nabi dengan keadaan kaum muslimin. Baik, ma'asyiral muslimin, kita baca faedah dari hadis yang kita baca ini. Yang pertama, disunnahkan untuk bersiwak dan sangat banyaknya keutamaan untuk bersiwak, yaitu siwak itu mencapai derajat kewajiban dalam pahala. Jadi orang bersiwak walaupun itu bukan wajib, tapi pahalanya mencapai derajat pahala melakukan kewajiban. Faedah kedua, ta'akkudu masyru'iyyati siwak 'indal wudu'i was shalah. Sangat dikuatkannya pensyariatan siwak ketika wudu dan ketika salat. Jadi itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Qala Ibnu Daqiq Al-Aid, berkata Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, as-sirru fihi ana ma'muruna fi kulli halatin min ahwalit taqarrubi ila Allah azza wa jal. Rahasia kita diperintahkan untuk bersiwak itu adalah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu rahasianya. Kenapa kita diperintahkan untuk bersiwak? Satu, rahasianya karena itu menjadi sebab untuk kita mendekatkan diri kepada Allah azza wa jal. Wa an nakuna fi halati kamalin nadhafah, agar kita menjadi orang yang selalu dalam keadaan bersih. Mau salat bersih, mau wudu bersih, mau mandi bersih, mau dalam keadaan apa saja kita bersih. Iya, kita bicara sama keluarga kita dalam keadaan bersih, mulut kita bersih, bicara sama teman kita, sama guru kita, sama murid kita, sama anak kita, sama istri kita, sama siapa saja, kita akan dalam keadaan bersih. Liidhari syarfil ibadah, agar menampakkan kemuliaan ibadah. Jadi kalau mau ibadah itu ya mulut harus dalam keadaan bersih. Wa qila inna hadza li amrin yata'allaqu bil malaki fa innahu yata'adda birraihatil karihah. Rahasia yang kedua, rahasia pertama tadi dalam rangka ibadah ya. Rahasia kita diperintahkan siwak yang kedua itu berkaitan dengan malaikat. Karena Nabi SAW mengatakan malaikat itu terganggu dengan bau dari anak cucu Adam di dalam masjid. Terganggu malaikat. Qala As-Sun'ani, Imam As-Sun'ani ya, Abdul Razak As-Sun'ani maksudnya, ini ulama dari negeri Yaman. Abdul Razak As-Sun'ani yang terkenal ya, dari negeri Yaman. Beliau mengatakan wala yab'udu anna sirra majmu'ul amrayn al-madhkurain. Mungkin saja hikmah dari pensyariatan siwak itu dari dua rahasia yang tadi. Apa tadi? Rahasia bersiwak karena dalam bentuk ibadah. Yang kedua itu berkaitan dengan malaikat, karena malaikat terganggu dengan bau dari anak cucu Adam. Fa innahu yata'adza birraihatil karihah. Sesungguhnya malaikat terganggu dengan bau yang tidak baik dari anak cucu Adam tadi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah, kata Nabi, man akala thauma awil basala awil qurrath fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata yatata'adza mimma yata'adza banu Adam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian makan bawang putih. Jangan makan bawang putih. Walal basal, dan jangan makan bawang merah. Wal qurrath, dan jangan makan daun bawang. Jangan makan bawang putih, jangan makan bawang merah, jangan makan qurrath. Qurrath itu daun bawang. Tahu daun bawang ya? Kalau kita di Medan menyebutnya bawang pre. Bawang pre itu maksudnya daun bawang. Ya, kalau kita di sini daun bawang ya. Bukan daun sop ya, daun bawang. Beda ya? Bisa dibedakan ya? Yang penting seperti itu. Daun bawang, yang dilarang itu daun bawang, bukan daun sop. Daun sop tidak. Baik, fala yaqrabanna masjidana. Siapa yang makan bawang putih, siapa yang makan bawang merah, siapa yang makan daun bawang, maka ma'asyiral muslimin, janganlah sekali-kali dia mendekati masjid kami. Jangan datang ke masjid. Kenapa? Fa innal malaikata, sesungguhnya kata Nabi, malaikat tata'adza mimma yata'adza bihi banu Adam. Malaikat itu terganggu sebagaimana anak-anak Adam terganggu, malaikat pun akan terganggu. Ma'asyiral muslimin. Jadi ini maksud di sini, kata Umar bin Khattab, apabila kalian ingin makan bawang, maka matikanlah bau bawang itu dengan memasaknya. Sudah, kalau kita mau makan bawang, dimasak dulu. Kalau kita mau makan bawang putih, bawang merah, itu dimasak dulu sehingga mati baunya. Baunya tidak seperti sebagaimana dimakan mentah-mentah. Itu kebiasaan orang Arab memang. Kalau kita jarang lihat orang makan bawang mentah. Mungkin ada, tapi itu dipaksa karena untuk obat misalnya. Ya, tapi kalau misalnya di Arab Saudi, kita saksikan saja banyak sekali ulama-ulama itu datang di kantongnya bawang bombay.
Ya, kalau kita mungkin coklat Silver Queen, ya kita kunyah-kunyah sambil jalan, sambil santai-santai. Tapi mereka apa? Sambil santai, cemilannya itu bawang bombay, bawang yang gede-gede itu yang suka dia. Ya, itu pun dicampur merica, baru dimakan. Masya Allah. Nah, seperti itu kebiasaan memang. Mereka gunakan itu untuk menghangatkan tubuh. Dan mereka selalu merasakan kedinginan, ya. Makanya mereka senang kalau datang ke Indonesia itu, ya udaranya demikian, tidak terlalu panas. Kalau di sana kan panas sekali, dingin sekali. Ma'asyiral ikhwah a'azanallahu iyyakum. Jadi mereka makan. Itulah yang dilarang. Fala yaqrabanna masjidana, kata Nabi, jangan sekali-sekali dekati masjid kami. Kenapa? Karena sesungguhnya malaikat terganggu. Pada apa-apa yang anak Adam itu terganggu. Kalau anak Adam saja terganggu, apalagi malaikat. Menunjukkan kepada kita di tempat sholat itu dipenuhi dengan malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal. Di tempat kita duduk ini banyak malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal yang juga mereka meletakkan sayap-sayapnya, kata Nabi. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridwan li talibil ilm. Sesungguhnya malaikat itu meletakkan sayapnya dalam rangka karena meridhoi orang-orang yang belajar ilmu agama. Hanya saja itu makhluk gaib, kita tidak melihatnya. Kemudian ma'asyiral muslimin, faedah berikutnya, keutamaan berwudu dan salat dengan menggunakan siwak. Kemudian faedah berikutnya, bahwasanya tidak dilarang dari kewajiban siwak, ya, sebab dilarangnya atau sebab yang menjadi penghalang diwajibkannya siwak, yaitu karena sulit dan sangat memberatkan umat, jadi tidak diwajibkan. Ya, itu sebabnya. Yang kelima, faedah berikutnya, kamalu syafaqatin Nabi. Di sini dalam hadis ini bentuk kasih sayang Nabi kepada umatnya, dan Nabi sangat khawatir umatnya itu terjerumus di dalam kebinasaan. Jadi setiap ada perintah kebaikan, Nabi pasti sampaikan. Makanya kata Nabi, tidaklah aku dapati kebaikan, pasti aku telah perintahkan kalian untuk melakukannya. Tidaklah aku dapati keburukan, pasti aku telah memperingatkan kalian untuk menjauhinya. Faedah berikutnya, anna syar'a yusrun la usra fihi wala masyaqqah. Sesungguhnya syariat Islam itu semua mudah, tidak ada yang sulit. Kalau ada yang sulit, pasti akan datang kemudahan. Coba lihat, siwak sulit. Ya, kita cari siwak, beli siwak, mau bersiwak setiap wudu salat, itu kan sulit. Maka datang keringanan, tidak diwajibkan. Itu pasti. Orang yang tidak mampu salat berdiri, diringankan, duduk. Orang yang tidak punya air, diringankan, bisa bertayamum. Orang yang tidak mampu cari kiblat, diringankan. Dia tidak usah salat menghadap kiblat, walaupun itu syarat. Ma'asyiral muslimin, keringanan-keringanan ini itu adalah bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada kita. Faedah berikutnya, annad dar'al mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Sesungguhnya menolak bahaya itu lebih dikedepankan daripada kita mendapatkan kebaikan. Itu kaidah. Menolak bahaya lebih dikedepankan daripada kita memperoleh kebaikan. Kalau kita tahu siwak itu berfaedah baik, kita tidak boleh memaksakan orang untuk siwak. Kita tolak bahaya, jangan sampai nanti dia langsung tidak mau lagi belajar agama. Oh, katanya orang ahlu sunnah itu harus bersiwak, kalau tidak bersiwak bukan ahlu sunnah. Itu kan bahaya ucapan seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang menganggap siwak itu wajib. Kalau nggak siwak berarti bukan ahlu sunnah. Kalau nggak siwak berarti ahli nar, penghuni neraka. Akhirnya apa? Udahlah kalau gitu kita nggak usah ngaji, repot sekali. Belajar Islam itu kenapa makin susah? Saya belajar Islam mau dapat solusi kok semakin susah. Itu ma'asyiral muslimin. Jadi kaidahnya, kalau kita tahu ada kebaikan, kita mau sampaikan nih kepada orang kebaikan, tapi kita tahu kalau kita sampaikan akan terjadi bahaya yang besar, maka kita tunda dulu. Itu lebih baik kita tunda dibandingkan kita mau dapatkan kebaikan. Kita tahu dengan kita pulang marah-marah kepada anak dan istri, TV haram, handphone haram, gambar haram, semua haram. Istrinya pun heran, kok satu kali ikut taklim langsung haram-haram semua ini. TV dibanting lah, handphone dihancurkan lah, tidak boleh sama sekali semua lah. Akhirnya istri dan anaknya pusing. Kok bisa seperti ini? Baru satu kali ngaji, bagaimana kalau 2 kali? Bagaimana kalau 1 bulan ini? Wah, bisa dijual ini rumah ini, hancur semua ini. Itu ma'asyiral muslimin. Maka nasihati dengan baik. Nasihati dengan baik. Kalau kita lihat orang lakukan kesalahan, kita mau sampaikan kebaikan, tapi kita tahu ini kalau langsung dikasih tahu di depan umum nih, pasti dia akan semakin ngeyel, tidak mau menerima. Kita tahu bahayanya besar. Ada orang pencuri depan umum, kita teriaki, "Woi pencuri, kamu pencuri tadi malam." Maka tidak boleh seperti itu. Mungkin kita bisa datang kepada dari tempat lain. Kita tahu mengingkari kemungkaran dia pencuri, kita tahu. Tetapi ma'asyiral muslimin,
menolak bahaya itu lebih dikedepankan daripada kita mau mencapai kebaikan. Hati-hati. Tuh dalam kaidah agama Islam harus berhati-hati dalam dakwah. Datang kita di kuburan, kita lihat orang minta-minta, wahai penghuni kubur, mudahkan rezeki saya. Wahai penghuni kubur, berikan saya jodoh. Datang kita, woi syirik, kafir, murtad, keluar dari agama. Kamu musyrik, kafir, keluar dari agama. Langsung diteriaki seperti itu. Kira-kira apa yang terjadi? Hah? Kau bilang-bilang saya musyrik, ditebas lehernya, mati. Waktu mati, dia bilang mati syahid. Karena saya dakwah, saya mati syahid. Bukan mati syahid itu. Jadi pakai teknik berdakwah itu juga pakai teknik. Mungkin kita bisa datang, sampaikan baik-baik, Pak, kira-kira orang di kubur itu bisa nggak mendengar doa Bapak? Satu, sehingga terbuka pikirannya. Yang buntu terbuka. Kemudian ditanya lagi, Pak, kira-kira dia bisa nggak berikan rezeki? Bapak kan minta rezeki sama dia, bisa nggak dia? Tiga, Pak, dia bisa nggak memberikan jodoh? Seperti itu. Ini ma'asyiral muslimin. Jadi kalau ada kemungkaran, kita tahu kalau dicegah ini akan semakin parah dan menimbulkan kerusakan yang makin besar. Kita tahan dulu sampai waktunya tepat, baru nanti kita sampaikan. Itu faedah yang sangat luar biasa. Kemudian ma'asyiral muslimin, wa hadhihi qa'idatun umumiyah nafi'atun jiddan. Ini adalah kaidah keumuman yang sangat bermanfaat sekali. Inna syari'al hakim, sesungguhnya Allah yang maha memberikan syariat, maha bijaksana. Tarakal fardhas siwak, yang Allah meninggalkan kewajiban siwak. Maksudnya Allah tidak mewajibkan siwak kepada kita. Kenapa Allah tidak wajibkan? Ya kenapa? Karena Allah tahu itu akan memberatkan umat Islam. Sehingga nanti jangan sampai sulit, mau sholat aja harus siwak, mau wudhu saja harus siwak. Akhirnya mereka tidak mau lakukan apa-apa. Itu kan bahaya lebih besar lagi terjadi. Akhirnya orang nggak mau sholat, repot bagi dia sholat. Akhirnya itu ditahan. Allah tidak mewajibkan itu karena khawatir umatnya akan berat. Ala ummati ma'a ma fihi minal masalihil azimah. Allah Subhanahu wa taala telah merencanakan kepada umatnya kebaikan-kebaikan yang besar, khasyata ayyufridahu Allahu alaihim. Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir Allah akan mewajibkan siwak, fala yaqumu bihi, kemudian mereka tidak mampu untuk melakukannya, fayahsilu alaihim fasadun kabir, sehingga akan terjadi kerusakan yang lebih besar, bitarkil wajibat asy-syar'iyyah, yaitu dengan meninggalkan kewajiban. Jadi ujung-ujungnya gara-gara diwajibkan siwak, ya akhirnya dia pun nggak mau lagi untuk sholat. Ini juga ini khususnya pengurus-pengurus pesantren, ya, pengurus-pengurus pondok pesantren atau sebagai kepala rumah tangga. Ini tugas besar. Kalau seorang anak melakukan pelanggaran terhadap syariat dan pelanggaran itu jika kita langsung tegur kepada dia itu akan menimbulkan bahaya yang sangat besar, maka kita tunda dulu untuk memaksanya melakukan itu secara langsung. Itu kaidah Nabi. Ya, itu ajaran perintah syariat Islam. Jadi jangan langsung, tadi saya sudah ikut pelajaran, katanya sunnah siwak itu. Kalau gitu kita sekeluarga harus siwak. Kamu sebagai istri harus siwak. Anak-anak semua mau sholat harus siwak. Siapa yang nggak siwak, keluar dari rumah ini. Gimana kalau seperti itu? Nah, ini kan bahaya ini. Hanya perkara sunnah, akhirnya apa? Akhirnya anak-anaknya nggak siwak, habis dia pukuli. Kamu nggak bersiwak, habis dipukul. Kamu juga sebagai istri tidak becus mengurus anak-anak. Sudah saya perintahkan untuk bersiwak, tidak ada yang mau bersiwak. Siapa yang mau mengamalkan sunnah Nabi? Pokoknya siapa yang tidak melakukan ini, saya akan keluarkan dari rumah ini. Saya hapus dari kartu keluarga misalnya. Akhirnya apa? Terjadi mudarat yang besar. Ini kan bahaya ini. Makanya belajar agama itu tidak cuma modal semangat. Kita butuh pemahaman ilmu agama, kita butuh belajar dengan guru yang benar, kita butuh dengan arahan-arahan para ulama tentang siwak, bagaimana tekniknya, bagaimana pengamalan ulama tentang siwak itu. Demikian ma'asyiral muslimin yang dapat kita sampaikan sampai di sini dulu. Waktunya sudah habis, sudah masuk waktu Isya. Sudah masuk? 1 menit lagi. Ada yang mau bertanya? Fadhal, silakan. Ya, silakan. Siwak kalau dipakai apa perlu dicuci? Siwak itu sifatnya basah. Siwak itu sifatnya basah, dan siwak yang masih mengandung unsur obat-obat kebaikan yang kita sebutkan tadi itu siwak yang masih basah. Jadi
siwak itu ketika kotor permukaannya, kita bisa raut, bisa potong yang kotornya itu sehingga kembali kepada akar yang basah di bawahnya. Sehingga dia tidak perlu dicuci. Tidak perlu untuk dicuci karena dia hanya sesuatu yang simpan di tempatnya, pakai lagi, simpan di tempatnya, pakai lagi. Itu insya Allah dia tidak menimbulkan penyakit selama kita bisa memastikan tangan kita bersih dan seterusnya. Makanya ma'asyiral muslimin, diperintahkan siwak itu ketika sholat dan wudu. Karena kalau wudu orang pasti sudah cuci tangan. Orang sholat pastikan dia sudah berwudu, berarti tangannya sudah bersih, baru dia simpan siwaknya. Jangan ketika nyangkul sambil bersiwak, ya tentu siwaknya kotor. Ma'asyiral muslim. Jadi kalau misalnya kotor, ini misalnya permukaan siwak ya sudah hancur, diraut, dipotong sehingga bagian bawahnya lagi yang dipakai. Dan kalau kering, buang, ganti dengan siwak yang baru. Karena unsur basahnya itulah sehingga tidak menyebabkan luka pada gigi. Ma'asyiral muslimin, a'azanallahu wa iyyakum. Nah, itulah yang siwak yang menimbulkan obat tadi, dapat menghilangkan penyakit lambung, bau busuk pada mulut, menghilangkan kecacatan dalam berbicara dan seterusnya. Itu adalah siwak yang masih basah, siwak yang masih layak untuk digunakan. Wallahu a'lam bishawab. Siwak itu bukan sesuatu yang mahal, hanya dijual dengan kisaran 10.000 paling sudah dapat satu batang. Baik, wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ada pertanyaan lain? Ya, silakan. Apanya? Apakah sikat gigi bisa menyamai pahala siwak? Menyamai pahala siwak itu tentu tidak bisa disamai dengan menyikat gigi, karena siwak itu adalah benda khusus yang dikhususkan untuk membersihkan. Sikat gigi kan juga khusus untuk membersihkan, iya benar. Tetapi sikat gigi itu tidak seperti sesuatu yang lebih mendapatkan faedah yang banyak seperti siwak. Memang dia bersihkan mulut, dia menghilangkan kekuningan di gigi misalnya, memang, tapi dia nggak sebanyak faedah yang dimiliki siwak. Tidak ada faedah sikat gigi itu menyehatkan lambung, menghilangkan kecacatan dalam berbicara, terbata-bata misalnya, mendatangkan ridha Allah, itu enggak. Tapi siwak iya, siwak itu demikian. Maka lebih afdal untuk menggunakan siwak. Dan siwak itu disyariatkan itu ketika sholat dan wudu, bukan 24 jam siwakan, tidak. Ya, kita bisa selingi dengan sikat gigi dan itu adalah kemudahan zaman sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Sudah habis pertanyaan? Baik, saya rasa cukup. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masih masuk dalam pembahasan siwak juga, di mana akan kita sebutkan Nabi SAW itu ketika malam hari beliau membersihkan mulutnya dengan siwak. Nabi setiap malam membersihkan mulutnya dengan siwak. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Semoga kita terus-menerus diberikan keistiqomahan untuk belajar ilmu agama, diberikan semangat, diberikan keistiqomahan, dan diberikan kesehatan dan waktu luang untuk semangat mempelajari ilmu agama. Naktafi, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.